Bambang Tri baru melakukan penelitian setelah dia keluar dari penjara, karena dulu dia pernah di penjara karena membuat buku Jokowi Undercover 1 yang menyatakan silsilah riwayat hidup Presiden Jokowi itu juga palsu, karena sejatinya dia itu bukan anaknya Sujiatmi tapi anak dari Yap Mehwa ya, itu perempuannya. Kemudian dia itu sebenarnya anak dari keturunan PKI, dan karena itulah dia kemudian juga pernah di penjara 3 tahun. Oleh karena itu, dengan pidana penjara setelah Basuki Moraga dengan pidana penjara selama 6 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah jalan yang mendapatkan keterangan sebelumnya dan pidana yang telah dijatuhkan. Menetapkan agar berita beradaan tangan, menyatakan barang bukti berupa 1 buah flashdisk merek SanDisk warna hitam, 1 buah 12 screenshot, 1 pidana sekali menteri pendidikan dan kebudayaan dan seterusnya sampai dengan barang bukti 1 buah KTP dan pembayaran dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Bambang Trimulyono. 6. Membubarkan gelar perkara dengan gelar perkara sebesar Rp2.000. Jadi saya ingin tegaskan, ini adalah kasus politik, bukan kasus hukum. Saya ingin tegaskan, Gus Nur tidak melanggar hukum, tetapi Gus Nur memiliki pandangan dan sikap politik yang berbeda dengan rezim, dan karena itulah Gus Nur kemudian dipersoalkan secara hukum dengan pasal-pasal yang tidak masuk akal. Jadi analisisnya yang sederhana demikian, ya. Kalau kita mau konsisten ya menjadikan hukum sebagai panglima, maka di dalam hukum itu ada asas yang disebut dengan lex specialis derogat lex generalis. Jadi sesuatu yang mengatur secara khusus, satu tindak pidana yang diatur secara khusus itu menyampingkan norma aturan pidana yang bersifat umum. Dan apa yang dilakukan oleh Gus Nur itu adalah melakukan acara podcast yang di dalamnya ada konten mubahalah, di mana dalam mubahalah tersebut Gus Nur membimbing saudara Bambang Trimulyono untuk mendapatkan keyakinan tentang apa yang dikatakan atau yang ditulis oleh Bambang Trimulyono di dalam bukunya Jokowi Undercover, bahwa itu semua benar dan itu disanggup oleh Bambang Trimulyono. Dan kemudian wawancara itu, podcast itu diupload, diunggah di akun GN13 official. Jadi kalau kita bicara tentang apa sih ya peristiwa pidana yang terjadi, ini tentu peristiwa pidana dugaannya ya, katakanlah kalau itu dianggap peristiwa pidana, dugaan peristiwa pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Nah, kalau demikian sebenarnya kalau pasal yang bisa dikenakan apa? Sejatinya pasal yang bisa dikenakan adalah pencemaran nama baik Presiden. Karena Presiden Jokowi dianggap dicemarkan oleh ujaran yang disampaikan oleh Bambang Tri. Karena Bambang Tri mengatakan bahwa ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 Jokowi itu palsu. Namun pada faktanya penyidik telah memilih dan menetapkan pasal yang tidak punya kewajiban harus mendatangkan Presiden. Jadi benar dengan Undang-Undang ITE, tapi tidak digunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Karena kalau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu adalah delik aduan, pencemaran nama baik Presiden, maka harus Presiden yang melapor. Nah, untuk menghindari Presiden menjadi pelapor sebagai korban dalam kasus ini, penyidik menggunakan Undang-Undang ITE 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, tapi dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ada 2 tujuan menggunakan pasal ini secara motif. Yang pertama, pasal ini tidak mengharuskan Presiden untuk diperiksa karena menjadi delik umum, yakni delik menyebarkan kebencian dan perusahaan berdasarkan syarat suku, agama, ras, dan antar golongan. Kedua, pasal ini ancaman pidananya 6 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Sehingga dengan ancaman pidana pasal ini yang 6 tahun bisa dijadikan syarat untuk menahan bagi Gus Nur. Karena kalau digunakan pasal 27 ayat 3 itu ancaman pidananya cuma 4 tahun, kurang dari 5 tahun sehingga tidak bisa menahan. Tapi berdasarkan tuntutan jaksa sendiri, pidana yang utama ini ya, ITE ini tidak terbukti. Di mana jaksa pada tuntutannya itu justru menuntut Gus Nur dengan pasal yang lain, yakni pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1996. Artinya kalau sejak awal ya kasus ini konsisten, lex specialis derogat lex generalis, Undang-Undang ITE menyampingkan Undang-Undang KUHP, Undang-Undang pidana dan Undang-Undang yang lainnya, maka fokusnya adalah membuktikan dakwaan terkait ITE. Nah, ketika dakwaan ITE ini tidak dapat dibuktikan, karena yang paling utama, yang paling krusial adalah URL daripada video itu tidak bisa diunggah, tidak bisa diakses, sehingga tidak dapat menjamin ya keutuhan dari informasi tersebut, maka demi hukum Undang-Undang ITE ini pasal 28 ayat 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dan karena Undang-Undang ITE ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka harusnya Gus Nur divonis bebas.
Nah, ya memang kita ketahui sejak awal ini pesanan politik. Jadi sejak awal walaupun ini domainnya domain ITE, walaupun ini berkaitan dengan konten YouTube yang harusnya tunduk pada undang-undang ITE, yang harusnya hanya dituntut dengan undang-undang ITE, tapi sejak awal ini penyidik udah tahu akan lolos dari undang-undang ITE ini, maka mereka menggunakan pasal berlapis. Selain undang-undang ITE, mereka juga pakai undang-undang 156A KUHP, yakni terkait penodaan agama, dan yang paling parah menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan 3 pasal berlapis sekaligus, di mana di dalam dakwaan pertama primernya itu dituntut ya didakwa dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang ITE. 14 ayat 1 itu berkaitan dengan membuat dan mengedarkan kabar bohong. Nah, substansinya itu ya. Dan kemudian di subsidiarnya pasal 14 ayat 2, yakni mengedarkan kabar bohong. Kemudian lebih subsidiar lagi adalah mengedarkan kabar yang tidak lengkap dan tidak pasti yang dapat menimbulkan keonaran. Ini pasal 15-nya. Nah, kalau kita kembalikan kepada konstruksi hukum apa yang dilakukan oleh Gus Nur, jadi Gus Nur itu tidak pernah membuat statement ijazah Jokowi palsu, tidak pernah. Kalau ijazah palsu itu dianggap kebohongan, maka Gus Nur hanya ikut mengedarkan kabar bohong. Maka tidak bisa, harusnya konstruksi hukumnya bukan pasal 14 ayat 1 yang membuat dan mengedarkan kabar bohong, tapi paling tidak pasal 14 ayat 2 dan pasal 15. Di mana pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 ini ancaman pidananya di bawah 5 tahun, hanya 3,5 tahun. Sehingga tidak mungkin bisa dituntut 10 tahun dan apalagi divonis 6 tahun. Tapi karena corak pesanan kekuasaan itu kental, maka Gus Dur yang sebenarnya hanya membimbing mubala seolah-olah menjadi pelaku yang membuat ujaran ijazah palsu. Padahal pelaku utama pembuatan ijazah palsu ini adalah Bambang Trimulyono dengan buku Jokowi Undercover dengan tema Lelaki Berijazah Palsu. Jadi di sini jaksa obskur telah mencampur adukan peran ya Gus Dur seolah-olah sama dengan peran Bambang Trimulyono dalam hal ujaran ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kalau benar ya Presiden ijazah palsu Jokowi itu benar sebagai sebuah kebohongan, artinya terbukti bahwa ijazah itu palsu, tidak palsu, ada aslinya, maka Gus Dur sebenarnya juga tidak bisa ya dikenakan pasal 14 ayat 1, paling banter pasal 14 ayat 2 dan ancaman maksimum hanya 3,5 tahun. Sehingga kalau ancaman maksimum 3,5 tahun ya divonis maksimum ya 1 tahunan lah, kira-kira begitu. Namun dalam tuntutan jaksa itu telah ya memaksa menarik Gus Dur menjadi seolah-olah pelaku yang membuat ujaran ijazah palsu. Padahal kita semua tahu yang ngomong itu, yang nulis itu adalah Bambang Trimulyono. Gus Dur hanya membimbingnya dalam mubala. Ini dalam konteks kalau ijazah palsu itu terbukti. Tapi yang menjadi soal adalah bahwa ijazah palsu sebagai kebohongan itu tidak pernah dapat dibuktikan di pengadilan. Kenapa? Karena ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan. Nah, kalau kita bicara ijazah palsu itu adalah sebuah kebohongan, maka jaksa wajib membuktikannya dengan menghadirkan ijazah aslinya, bukan dengan keterangan katanya dan katanya ya. Dan sampai persidangan sampai vonis, ya, baik hakim, kami pengacara, bahkan jaksa sendiri itu tidak pernah melihat wujud ijazah asli Jokowi, baik yang SD, SMP, SMA, juga termasuk S1 UGM. Nah, kalau bukti utama pembuktian kebohongan ijazah palsu itu tidak bisa dihadirkan, bagaimana mungkin Gus Dur bisa dianggap mengedarkan kabar bohong berupa ijazah palsu, sementara ijazah aslinya tidak pernah diadakan. Nah, kalau kemudian hakim mengambil asumsi bahwa Jokowi memiliki ijazah asli, buktinya apa? Ada saksi-saksi yang menyatakan itu, ya kan? Seperti dari sekolahan, teman-teman, ya, dari kepala sekolah, ada datanya. Maka kualifikasi hakim itu tidak beda jauh dengan pelapor-pelapor dalam kasus ini seperti Dodo Baidowi dan yang lainnya. Saya masih ingat betul, saya bertanya kepada Dodo Baidowi, saudara meyakini ijazah Jokowi asli? Ya, apa dasarnya Anda meyakini? Apakah Anda pernah melihat ijazah asli itu sendiri? Ya, jawab tidak. Apa dasarnya? Ya, meyakini kalau ijazah asli Jokowi karena Jokowi sudah lolos menjadi wali kota, menjadi gubernur DKI separuh jalan, dan menjadi presiden 2 periode. Menurutnya, melalui penalarannya, mustahil Jokowi memiliki ijazah palsu bisa jadi wali kota, begitu. Artinya kan ini baru penalaran sifatnya asumtif, tidak melihat bukti ijazah asli secara langsung. Sementara saksi, menurut ketentuan pasal 1 angka 26, saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwanya. Sementara ini, ya, keterangan keaslian ijazah Jokowi itu berdasarkan hanya asumsi, dengan penalaran bahwa kalau Jokowi tidak punya ijazah asli, mustahil dia bisa jadi wali kota,
mustahil bisa jadi gubernur DKI separuh jalan, dan mustahil bisa menjadi presiden 2 periode. Tapi saat itu logika ini kami bantah, kami patah. Saudara tahu Bupati Simalungun, ya namanya JR Saragi, begitu. Dia sudah menjadi Bupati Simalungun 2 periode. Kemudian dia ingin meningkatkan karirnya, ikut Pilgub Sumatera Utara. Tapi di proses seleksi administrasi di Pilgub Sumatera Utara itu baru ketahuan ijazahnya asli. Sehingga dia dicoret. Tidak jadi ikut Pilgub, dan dia juga menjadi tersangka pemalsuan ijazah asli dokumen 263. Nah, fakta yang terjadi di Bupati Simalungun itu mengkonfirmasi bahwa orang yang bisa lolos menjadi wali kota itu tidak mengkonfirmasi ijazahnya asli, hanya mengkonfirmasi dia bisa ya memenangkan kontestasi. Buktinya Bupati Simalungun ya pada saat dia mau naik menjadi gubernur baru ketahuan bahwa ijazahnya asli, ijazahnya palsu. Artinya bisa saja ijazah Jokowi itu saat wali kota, saat Pilgub di DKI, dan juga saat Pilpres 2 periode itu memang palsu dan belum diketahui. Nah, kenapa misalkan Bambang Trimulyono baru melakukan kritik ijazah palsu itu hari ini? Bambang Trim baru melakukan penelitian setelah dia keluar dari penjara, karena dulu dia pernah di penjara karena membuat buku Jokowi Undercover 1 yang menyatakan silsilah riwayat hidup Presiden Jokowi itu juga palsu, karena sejatinya dia itu bukan anaknya Sujiatmi tapi anak dari Yap Mehwa ya, itu perempuannya, dan dia itu sebenarnya anak dari keturunan PKI, dan karena itulah dia kemudian juga pernah dipenjara 3 tahun. Nah, setelah keluar dari penjara dia kemudian masih penasaran untuk menelusuri riwayat hidup Jokowi lebih lanjut. Nah, ketemulah dia riwayat pendidikan Jokowi yang dia tuliskan dalam buku Jokowi Undercover dengan beberapa narasumber, saksi-saksi teman-teman Jokowi, juga analisis perbandingan ijazah-ijazah yang dia peroleh dari KPU ya, karena itu kan terbuka datanya, dengan ijazah yang semisal pada tahun itu dengan model misalkan penulisan angka dan huruf tentang nilai raport dan seterusnya, maka kemudian Bambang Trimulyono berkesimpulan ijazah Jokowi palsu. Nah, kalau ijazah Jokowi asli itu hanya berdasarkan asumsi seperti yang dilakukan oleh Dodo Baidowi, dan itu diadopsi oleh majelis hakim, yakni dia berani mengatakan ya dalam putusannya secara sah dan meyakinkan Gus Nur telah mengedarkan kabar bohong tentang ijazah palsu, sementara dia sendiri tidak melihat ijazah aslinya, maka ini adalah putusan yang paling buruk sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ini adalah putusan paling buruk. Kenapa? Karena seorang hakim dalam memutus itu harus berdasarkan 2 alat bukti dan keyakinan. Lalu dari mana hakim itu mendapatkan keyakinan kalau dia sendiri tidak melihat barang aslinya? Lawang kita saja ada ya gugatan perdata itu, ketika kita mengajukan bukti-bukti, selain membawa fotokopi yang sudah dileges ya, dinazegel di kantor pos, itu kita tetap diminta membawa aslinya untuk ditunjukkan, nanti diperbandingkan. Apalagi kasus pidana. Kasus pidana itu adalah proses persidangan yang hendak mencari kebenaran materialnya. Jadi saya ingin tegaskan sampai hari ini belum ada kebenaran material tentang ijazah Jokowi, apakah asli atau palsu. Sebab tidak pernah ada ijazah asli Jokowi yang dihadirkan untuk membuktikan kabar bohong yang didakwakan jaksa kepada Gus Nur. Bahkan menurut hemat saya, dengan kasus ini justru publik malah memiliki keyakinan kuat bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Sebab kalau ijazah Jokowi itu asli dan dimiliki, apa susahnya Jokowi itu dihadirkan di persidangan, dipinjamkan kepada Pak Jaksa untuk menguatkan dakwaan Pak Jaksa, untuk memberikan keyakinan pada hakim, dan sekaligus untuk membersihkan nama Jokowi yang selama ini tercoreng sebagai presiden berijazah palsu.